Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Hijr, dimulai dari ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana ashabul aikati ladhalimin fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini mengatakan bahwasanya sungguhnya dahulu ashabul aikah diartikan Qatadah mengatakan al-aikah asy-syajarah al-multaf, yaitu pohon yang banyak yang rindang. Wa in kana ashabul aikati ladhalimin, yaitu penduduk negeri yang di situ banyak kebun, pohon yang besar yang rindang, yang mana kata Imam Ibnu Katsir maksudnya adalah kaum dari Nabi Syuaib alaihi salam. Ashabul Aikah maksudnya adalah kaum dari Nabi Syuaib. Di mana dalam ayat yang lain disebutkan ahli Madian. Madian itu nama negerinya. Yang mana di dalam negeri itu banyak kebun-kebun, pohon-pohon yang besar yang rindang. Allah SWT katakan, wa in kana ashabul aikati ladhalimin, itu di mana dahulu penduduk kebun-kebun atau pohon-pohon yang besar itu mereka melakukan kezaliman. Di mana kaum Nabi Syuaib, Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf misalnya bahwasanya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari dakwahnya Nabi Syuaib. Kemudian juga mereka di samping itu mengurangi timbangan. Mereka curang dalam menimbang, termasuk mereka juga suka merampok. Ini kezaliman yang mereka lakukan, di mana kezaliman terhadap hak Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Syuaib. Juga kezaliman kepada hak makhluk manusia. Mereka merampok, mengurangi timbangan, culas dalam berdagang, dan seterusnya. Maka Allah SWT mengingatkan, fantaqamna minhum, maka kami mengazab mereka, wa innahuma labi imamin mubin, dan sungguh keduanya benar-benar berada di jalan yang jelas, yang sering dilalui. Maksudnya adalah wa innahuma, dan sungguh mereka berdua, maksudnya mereka berdua adalah kaum yang sebelumnya. Ayat sebelumnya berbicara tentang Nabi Lut alaihi salam. Kemudian Nabi Syuaib, kaum Nabi Syuaib. Maka maksud dari wa innahuma yaitu kaum Nabi Lut dan kaum Nabi Syuaib. Di mana para ahli tafsir menyatakan, termasuk di sini Imam
Ibnu Katsir bahwasanya kaum Nabi Lut itu tempat tinggalnya berdekatan dengan kaum Nabi Syuaib. Begitu juga zamannya. Kaum Nabi Lut, kemudian setelah itu kaum Nabi Syuaib atau ahlu Madian. Maka Allah SWT mengatakan di sini, kami hancurkan, kami azab kaum Ashabul Aikah, kaum Nabi Syuaib, dan sesungguhnya kedua kaum tersebut, yaitu kaum Nabi Lut dan juga kaum Nabi Syuaib, labi imamin mubin. Sungguh mereka berada atau tinggal di jalan yang mubin, yang artinya yang jelas, yang terang, yang biasa dilalui oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini maksudnya. Di mana orang kafir Quraisy? Mereka melewati jalan itu. Kalau mereka menuju negeri Syam, mereka melewati jalan tersebut atau daerah tersebut. Di mana kedua daerah tersebut dihancurkan oleh Allah SWT dan tempatnya berdekatan. Allah SWT di sini mengingatkan kaum Quraisy bahwasanya dua kaum ini tempatnya kalian lalui, zamannya berdekatan, tempatnya, lokasinya juga berdekatan. Kalian lalui. Maksudnya apa? Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Itu yang Allah maksudkan dalam ayat ini, di mana Allah SWT mengingatkan orang-orang kafir Quraisy agar mereka beriman kepada Rasulullah SAW dan tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut dan juga kaum Nabi Syuaib yang mereka tidak beriman kepada Rasul-Rasul mereka. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah katakan, walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Dan sungguh ashabul hijr, al-hijr itu artinya bisa diartikan ya batu. Al-hijr juga diartikan yaitu kamar-kamar yang terbuat dari batu. Ya, yang dimaksud di sini adalah kaum Nabi Saleh, yaitu kaum Tsamud. Di mana kaum Tsamud mereka Allah berikan kelebihan bisa memahat gunung yang terbuat dari batu. Ini gunung itu terbuat dari batu, gunung batu dipahat oleh mereka, kemudian mereka jadikan itu rumah. Maka itu dimaksud dengan Ashabul Hijr. Dan ini dengan inilah diberikan nama surah ya. Al-Hijr. Allah SWT katakan walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Sungguh ashabul hijr, kaum Nabi Saleh atau kaum Tsamud, mereka telah mendustakan para rasul, al-mursalin, para rasul. Di sini Allah SWT menyebutkan al-mursalin, para rasul. Walaupun hakikatnya atau secara zahirnya mereka mendustakan satu orang rasul saja, yaitu rasul mereka Nabi Saleh alaihi salam. Tapi hakikatnya kata para ulama, yang mendustakan seorang rasul berarti mendustakan seluruh rasul. Karena seluruh nabi dan rasul yang Allah SWT utus seluruhnya sama agamanya, dakwahnya sama, ajarannya sama, yaitu mengajak manusia kepada Allah SWT, menyembah Allah SWT. Maka mendustakan seorang rasul berarti mendustakan semuanya. Itu hakikatnya. Maka Allah SWT mengatakan di sini, sungguh ashabul hijr kaum Tsamud telah mendustakan para rasul, termasuk nabi mereka sendiri yaitu Nabi Saleh alaihi salam, yang Allah SWT berikan kepada Nabi Saleh itu salah satu mukjizat yaitu unta yang keluar dari batu. Dan itu pun atas permintaan mereka. Mereka minta, kalau memang engkau benar, coba dari batu ini bisa keluar unta, Allah SWT keluarkan. Tapi bukannya beriman, justru mereka tambah membangkang. Bukannya mereka setelah melihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT,
keluar unta dari batu, kemudian unta tersebut minum dengan teratur, kemudian dari unta itu mereka mengambil susu, diberikan oleh Allah SWT nikmat sebenarnya kepada kaum Nabi Saleh. Tapi mereka tidak bersyukur, malah kufur. Makanya Allah katakan wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin, dan kami berikan kepada mereka ayatina, tanda-tanda kebesaran kami kepada kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud. Kami perlihatkan kepada mereka. Atainahum, kami berikan kepada mereka, kami perlihatkan kepada mereka ayat. Ayat itu tanda-tanda, banyak. Tanda-tanda kebesaran kami. Di mana disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah unta itu, di mana unta itu keluar dari batu. Kemudian minumnya teratur, kemudian mereka juga mengambil susunya dan seterusnya. Ini semua ayat, tanda-tanda kebesaran Allah SWT, yang mestinya seorang ketika dia melihat kebesaran Allah, mestinya tunduk kepada Allah SWT. Ketika melihat mukjizat, mestinya tunduk kepada Allah SWT, beriman kepada Rasul yang diutus, tetapi justru mereka malah membangkang. Maka Allah SWT katakan, fakanu anha mu'ridin, justru mereka mu'ridin. Dari ayat-ayat tersebut berpaling, tidak beriman, malah mereka berolok-olok dengan ayat Allah SWT, sehingga mereka membunuh unta tersebut. Membunuh unta Nabi Saleh alaihissalam. Ini yang dilakukan oleh kaum Tsamud. Allah katakan wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Dan mereka memahat gunung-gunung yang terbuat dari batu. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kelebihan ini justru membuat mereka sombong. Tidak beriman kepada Allah SWT. Mereka Allah berikan kekuatan. Kita bisa bayangkan bagaimana kuatnya fisik kaum Tsamud, bagaimana mereka bisa memahat gunung yang terbuat dari batu, dipahat sama mereka. Kemudian dipahat, dijadikan apa? Dijadikan rumah. Jadi rumah mereka dari batu. Gunung itu dipahat, kemudian disitulah mereka tinggal. Kita bisa bayangkan bagaimana kuatnya fisik kaum Tsamud. Itu Allah ceritakan kepada kita, kepada kaum Quraisy dan kepada kita, agar kita mengambil pelajaran. Kaum Tsamud, bagaimana besarnya dan kuatnya fisik mereka. Gunung mereka pahat, tidak beriman, Allah hancurkan. Lalu bagaimana dengan Anda, wahai orang kafir Quraisy, kata Allah SWT, Anda tidak memiliki kekuatan seperti itu. Tidak bisa memahat gunung sebagaimana kaum Tsamud. Tapi juga Anda congkak, sombong, tidak beriman. Dan ini faedah dari kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kisah para Nabi dan Rasul dengan kaumnya. Allah ceritakan dalam Al-Quran, tujuannya apa? Agar kita mengambil pelajaran. Agar kita tunduk kepada Allah SWT dan tidak meniru kekufuran yang mereka lakukan, kezaliman yang mereka lakukan. Allah SWT katakan, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. Maka Allah SWT mengirimkan kepada mereka sayhah, yaitu suara teriakan yang sangat keras, yang dengan suara teriakan itu seluruh mereka langsung mati mendengarkan suara itu, musbihin, pada waktu pagi. Bagaimana dahsyatnya suara tersebut, kita bisa bayangkan. Mereka mendengar suara yang sangat dahsyat, yang ketika mereka dengar, tidak hanya telinga, tapi juga tubuh mereka, hati mereka, badan mereka enggak kuat mendengarkannya, sehingga mereka hancur, mereka binasa. Betapa
As-sayhah, suara yang Allah kirim itu adalah suara yang sangat dahsyat, menyebabkan mereka semua seketika mati. Dan itu kekuasaan Allah SWT. Tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Allah katakan, "Fama aghna anhum ma kanu yaksibun." Dan tidaklah sedikit pun memberikan faedah apa yang mereka usahakan. Yang mereka usahakan sebelumnya, yang mereka sombong, yang mereka bisa memahat gunung, badan mereka, fisik mereka yang kuat dan sebagainya. Maka kata Allah SWT, "Ma aghna anhum." Tidak bermanfaat, tidak berfaedah sedikit pun apa yang mereka usahakan. Maka tentunya di sini bisa kita lihat bagaimana kaum Tsamud yang memiliki fisik yang besar, yang kuat, tetapi tidak bermanfaat sedikit pun. Karena tidak beriman kepada Allah SWT. Jadi yang memberikan manfaat, faedah adalah iman kepada Allah SWT, bukan fisik yang kuat atau badan yang besar dan sebagainya, tapi iman kepada Allah SWT. Bagaimana seorang beriman kepada Allah SWT, itu yang dilihat oleh Allah SWT. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah SWT tidak melihat kepada tampang Anda, jasad Anda, fisik Anda, tapi yang dilihat oleh Allah SWT hati dan amal. Bagaimana dia beriman kepada Allah SWT, bagaimana tunduk kepada Allah SWT, itu yang dilihat oleh Allah SWT. Tidak bermanfaat fisik yang besar, yang kuat, kalau tidak beriman kepada Allah, tidak ada faedah. Tampang yang gagah, tidak bermanfaat sedikit pun, kalau tidak beriman kepada Allah SWT. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, "La tadkhulu buyutal qaum al-mu'adzabin illa an takunu bakin, fa illam tabku fatabakau khasyata ayyusibakum ma asabahum." Kata Nabi SAW kepada para sahabat, janganlah kalian masuk mendatangi rumah-rumah atau tempat-tempat, lokasi-lokasi dari kaum yang Allah azab, yang Allah binasakan, kecuali kalian dalam keadaan menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, maka berusaha untuk menangis. Karena khawatir kalau seandainya Anda sekalian, kata Nabi, ditimpakan apa yang Allah timpakan kepada mereka. Maka kita dilarang oleh Nabi SAW mendatangi tempat-tempat yang itu adalah tempat yang sudah Allah binasakan. Dan ini ya ada di Arab Saudi sana, namanya Madain Soleh, negerinya kaum soleh, ada. Dilarang kita mendatangi itu. Kalau hanya sekedar untuk kunjung-kunjungan atau sebagai orang, naudzubillah, datang ke tempat seperti itu, makan-makan, pesta-pesta, happy-happy. Padahal di situ apa? Tempat yang Allah binasakan kaum soleh atau yang lainnya, kaum Tsamud atau kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, itu berdekatan. Maka dilarang kita mendatanginya, kata Nabi. Jangan masuki tempat itu, jangan mendatangi lokasi itu kecuali Anda dalam keadaan menangis. Kenapa? Karena ini tempat yang Allah SWT binasakan. Karena azab. Dengan azab, karena mereka kufur kepada Allah SWT. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Mestinya kita mendatangi itu dalam keadaan menangis, kata Nabi, mengambil ibrah, pelajaran. Kalau tidak, ya tidak. Jangan dekati, jangan datangi. Karena khawatir kalau seandainya Allah SWT akan menimpakan juga apa yang Allah timpakan kepada mereka, kepada kita. Maka ini larangan ya dari Nabi SAW mendatangi tempat-tempat yang khusus yang sudah Allah binasakan.
yang sudah Allah azab penduduknya, Allah larang kita untuk mendatangi tempat tersebut. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Wa innas sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Inna rabbaka huwal khallaqul alim." Allah SWT katakan, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan benar. Kata Imam Ibnu Katsir, bil adl, dengan adil, dengan benar, sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Di bumi, siapa yang tinggal di bumi? Manusia, hewan, tumbuhan. Allah ciptakan bumi itu dan apa yang ada di dalamnya sesuai dengan kebutuhan penduduknya. Dan juga Allah ciptakan langit dan apa yang ada di dalamnya. Siapa penduduk langit? Yaitu malaikat. Sesuai dengan mereka. Allah katakan tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan benar. Dengan adil sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang penduduknya. Dan Allah SWT menciptakan segala sesuatu itu adil, maksudnya sesuai dengan kebutuhan, lawan dari zalim. Zalim itu tidak memberikan hak kepada yang berhak. Maka tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah SWT. Apa yang Allah ciptakan di dunia ini semuanya pasti ada faedah. Allah katakan bil haq. Seluruh apa yang Allah ciptakan pasti itu benar, ada faedahnya. Kadang kita menganggap bahwa buat apa Allah bikin ini ya, bikin ini, bikin itu, atau menciptakan, kenapa Allah menciptakan lalat atau nyamuk dan sebagainya. Tapi ternyata itu ada faedah. Tidak ada yang Allah ciptakan di langit ataupun di bumi kecuali itu ada faedah semua. Tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah SWT. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang kau ciptakan itu sia-sia. Allah SWT menciptakan sesuatu dengan hak, dengan benar, ada semua faedahnya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan perbuatan Allah SWT. Di mana Allah SWT berbuat, melakukan sesuatu, perbuatan Allah SWT sempurna. Berbeda dengan perbuatan kita manusia, makhluk, perbuatan kita enggak sempurna. Kadang kita melakukan hal itu tidak ada faedah, sia-sia, main-main dan seterusnya. Tapi Allah SWT sempurna sifatnya, perbuatannya. Maka tidak ada yang Allah ciptakan kecuali benar. Maka ini perlu kita renungkan. Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Semuanya benar, semuanya ada faedah, bermanfaat. Maka karena itu Allah SWT yang berhak untuk diibadahi. Karena Allah yang sempurna dalam penciptaannya, dalam perbuatannya. Kemudian Allah katakan, wa inna sa'ah la'atiyatun. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Apa hubungannya? Allah SWT menciptakan langit dan bumi dengan sempurna, dengan benar. Oleh karena itu apa? Kita wajib beribadah kepada Allah. Yang berhak diibadahi adalah yang menciptakan dengan sempurna, yang menciptakan dengan benar. Itulah yang berhak diibadahi, bukan patung-patung itu. Itu maksudnya. Allah SWT di sini mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk berfikir. Allah SWT menciptakan langit dan bumi ini dengan benar. Tidak ada yang sia-sia. Maka Allah yang berhak diibadahi, bukan patung-patung itu. Lata, Uzza, Mana, Hubal dan seterusnya. Bukan. Karena mereka tidak bisa menciptakan. Mereka diciptakan. Maka kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Kenapa? Karena hari kiamat akan datang. Hari di mana langit dan bumi akan Allah hancurkan. Sesuai dengan kehendak Allah SWT.
Wa innas sa'ata la'atiyatun, maka sungguh hari kiamat itu pasti akan datang. Kemudian Allah katakan fasfahis safhal jamil. Ayat ini, kalimat ini tertuju kepada Rasulullah SAW secara khusus, yaitu maafkan, berikan maaf kepada mereka dengan maaf yang baik, yaitu kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka mungkin ketika Anda wahai Muhammad berdakwah kepada mereka, mengajak mereka kepada kebaikan, mereka mengejek, mereka mencela. Kata Allah, fasfahis safhal jamil, maafkan mereka. Berikan maaf kepada mereka. Orang-orang musyrik yang mereka bukan hanya mengejek, kadang menyiksa Nabi SAW dan para sahabatnya, mendustakan. Maka Allah SWT menyuruh berikan maaf dan bersabar tentunya. Maka ini surah Makkiyah, surah di mana Allah SWT menyuruh Nabi dan para sahabat untuk memberikan maaf dan berlapang dada dan bersabar menghadapi perbuatan celaan, penindasan dari orang-orang kafir Quraisy. Sebagian ulama mengatakan ayat ini mansukh, artinya mansukh, dihapus dari sisi hukumnya. Karena sudah turun ayatus saif, ayat tentang jihad yang menyuruh berjihad. Allah SWT mengatakan udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dalam surah Al-Hajj, Allah SWT telah mengizinkan kepada orang-orang yang dizalimi untuk berjihad. Allah SWT katakan dalam surah At-Taubah, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khuduhum waq'udu lahum kulla marsad. Maka perangilah, bunuhlah setiap orang muslim yang kamu dapati. Ini ayat Madaniyah, yaitu ayat yang turun di Madinah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Para ulama menjelaskan ayat-ayat qital, ayatus saif, ayat yang menyuruh untuk berjihad, menghapus ayat yang menyuruh bersabar. Itu menurut sebagian para ulama. Tapi sebagian lain mengatakan, dan ini yang paling kuat, bahwasanya ayat tentang jihad itu tidak menghapus ayat yang menyuruh untuk bersabar. Tetapi ayat-ayat tersebut semuanya muhkam. Muhkam artinya diamalkan semua. Dan itu diamalkan sesuai dengan keadaan kaum muslimin. Ini yang perlu dipahami juga. Karena ada sebagian orang yang memahami apa? Bersabar itu sudah habis waktunya, itu masa Makkah itu katanya. Sekarang sudah masa Madinah. Jadi gimana? Di mana saja ketemu orang musyrik tujah. Ini enggak benar. Mana dalilnya? Surah At-Taubah. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Itu dalilnya, jelas ayat itu. Bunuhlah orang musyrik di mana saja kamu temui. Nah, ada di jalan tujah. Enggak benar itu cara memahami ayat itu. Para ulama menjelaskan apa? Bahwasanya ayat-ayat yang menyuruh tentang jihad itu diamalkan ketika kaum muslimin kuat. Ketika kaum muslimin lemah, maka diamalkan ayat bersabar. Maka kita sekarang dalam keadaan lemah. Hari ini, di zaman ini, kita kaum muslimin lemah. Maka kita disuruh bersabar. Kapan kuat? Kalau kita yang berkuasa. Seperti Rasulullah SAW di Madinah. Rasulullah SAW di Madinah, beliau yang berkuasa. Maka surat At-Taubah turun di akhir-akhir dari hidup Nabi SAW. Diperintahkan, dibolehkan oleh Allah SWT untuk berjihad. Dan itu pun jihad itu tentunya ada aturannya. Nggak mungkin sembarangan aja. Ketemu orang kafir di jalan langsung dibunuh, nggak mungkin, nggak seperti itu. Ada aturannya. Ini juga perlu dipelajari bahwasanya memahami ayat itu enggak
sebagaimana teksnya saja, tapi bagaimana para ulama memahaminya. Sebagian orang tidak, dia memahami hanya secara zahirnya, dia tidak dia pelajari bagaimana maksudnya. Atau ayat ini berbicara tentang apa? Sebelumnya apa, setelahnya apa? Maka dalam memahami ayat ini tentunya kita harus kembali kepada para ulama. Maka Allah SWT dalam ayat yang mulia ini mengatakan fasfahis safhal jamil, yaitu berikan maaf kepada mereka dengan maaf yang baik. Karena Anda masih lemah, wahai Muhammad. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Rabb engkau al-khallaq, maha pencipta, al-alim yang maha berilmu. Di mana Allah SWT menciptakan suatu, di mana ciptaan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah SWT mengetahui apa faedahnya dari ciptaannya ini. Untuk apa? Maka Allah SWT memiliki sifat al-khallaq, yang maha menciptakan, al-alim yang maha mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu yang sebelum dia terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, semuanya Allah SWT ketahui. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dan sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau, wahai Muhammad, sab'an, 7 dari al-mathani, yaitu sesuatu yang diulang-ulang, wal Qur'an al-azim, dan juga Al-Qur'an yang maha agung. Al-Qur'an yang agung. Allah SWT katakan, sungguh kami telah memberikan kepada engkau, wahai Muhammad, sab'an, 7 yang diulang. Sab'an minal mathani, 7 yang diulang. Apa yang maksud 7 yang diulang? Ada 2 pendapat para ulama dalam hal ini, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Makna pertama adalah 7 surah yang panjang, sab'ut tiwal, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Sebagian ulama mengatakan yang ketujuh Yunus, sebagian lagi mengatakan Al-Anfal dan At-Taubah. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dan pendapat kedua ini yang lebih kuat insyaallah, yaitu sab'an al-mathani, artinya sab'an minal mathani artinya adalah surah Al-Fatihah. 7 ayat yang diulang. Di mana di antara dalilnya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang pertama dari sahabat Abi Sa'id ibni Mu'alla, qala marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana usolli fada'ani falam atihi hatta shallaitu thumma ataituhu faqala ma mana'aka an ta'tiyani faqultu kuntu usolli faqala alam yaqulillahu ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an qabla an akhruja minal masjid fadhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyakhruju fadhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyakhruja fadzakartuhu faqala alhamdulillahi rabbil alamin hiyal as-sab'u al-mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Dari Abi Sa'id bin Mu'alla, beliau mengatakan, Nabi melewati saya, sedangkan saya sedang dalam keadaan sholat, kata Abi Sa'id. Kemudian Nabi memanggilku, maka saya tidak memenuhi panggilan Nabi kecuali setelah selesai sholat. Kemudian aku mendatangi beliau, kemudian Nabi mengatakan, apa yang menghalangimu untuk mendatangiku ketika aku panggil? Maka beliau mengatakan, aku sedang sholat, wahai Rasul. Kata Nabi, bukankah Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum, wahai orang beriman, segera penuhi panggilan Allah dan Rasul jika Allah dan Rasul itu memanggilmu. Cepat, apapun keadaannya, dalam keadaan apapun. Kalau Allah dan Rasul manggil, segera. Kemudian Nabi SAW mengatakan, maukah aku ajarkan kepadamu satu surah
a'dhamu suratan fil Quran. Surah yang paling mulia, yang paling agung dalam Al-Quran. Sebelum aku keluar dari masjid ini. Kemudian Nabi pergi untuk keluar, kemudian aku ingatkan kepada beliau bahwasanya engkau akan mengajarkan kepadaku surah yang paling mulia, yang paling besar dalam Al-Quran. Kemudian Nabi SAW mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Yaitu surah Al-Fatihah. Hiya as-sab'ul mathani. Dia adalah 7 ayat yang diulang, wal Qur'anul azim, dan juga Al-Qur'an yang mulia yang aku diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Hadis yang kedua yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummul Qur'an hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Rasulullah SAW mengatakan ummul Quran, induknya Al-Quran adalah 7 ayat yang diulang dan Al-Quran yang agung. Maka 2 hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dua-duanya dengan jelas menyebutkan yang dimaksud dengan sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang adalah surah Al-Fatihah. Apa maksudnya 7 ayat yang diulang? Para ulama mengatakan surah Al-Fatihah diulang setiap rakaat kita sholat. Itu maksudnya. Setiap kita sholat, baik fardu ataupun sunnah, wajib kita membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Maka setiap hari kita mengulang surah Al-Fatihah. Minimal berarti 17 kali kita mengulang surah Al-Fatihah setiap harinya, minimal. Maka itu 7 ayat yang selalu diulang. Kemudian tentunya kita semua mengetahui 7 ayat itu yang mana? Nah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. 7 ayat. Apakah bismillah termasuk surah Al-Fatihah atau tidak? Ini persoalan khilaf di antara para ulama. Di mana pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwasanya bismillah tidak termasuk tidak termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah. Walaupun secara dalam mushaf kita, mushaf Utsmani dari qiraah Hafs an Asim, itu ayat pertama dari surah Al-Fatihah adalah ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Di mana penomoran itu adalah itu lain lagi. Itu ijtihad juga para ulama. Tapi apakah bismillah termasuk bagian dari Al-Fatihah? Pertama, para ulama sepakat bahwasanya bismillah bukan ayat dalam seluruh ayat dalam seluruh surah dalam Al-Quran. Seluruh surah dalam Al-Quran itu dibuka dengan bismillah, tapi bismillah bukan termasuk ayat dari surah tersebut. Kecuali Al-Fatihah, itu yang diperselisihkan. Misalnya surah Ali Imran, An-Nisa. Surah-surah tersebut dibuka dengan bismillah. Apakah bismillah itu bagian dari surah tersebut? Tidak. Sepakat para ulama. Yang menjadi persoalan atau yang khilaf para ulama berbeda pendapat adalah bismillah dalam surah Al-Fatihah. Pendapat yang lebih kuat mengatakan tidak termasuk. Dalilnya apa? Hadis yang barusan kita baca diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Nabi mengatakan apa? Akan mengajarkan kepada Abi Sa'id tadi surah yang mulia. Kemudian Nabi memulai dengan mengatakan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa surah itu wahai Rasul? Ditanya oleh Abi Sa'id. Maka Nabi langsung menjawab apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau seandainya Al-Fatihah, bismillah termasuk surah Al-Fatihah, maka pasti Nabi menyebutkan itu. Tapi Nabi tidak menyebutkan. Ketika Nabi berjanji akan mengajarkan surah yang paling mulia kepada Abu Sa'id Al-Mu'alla, kemudian Nabi diingatkan oleh Abu Sa'id, surah apa itu wahai Rasul? Nah, Rasul langsung membuka atau membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan juga dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi dalam hadis kursi bahwasanya Allah SWT mengatakan apa? Qasamtus shalah baini wa baina abdi. Aku membagi salat, maksudnya bacaan salat antara aku dengan hambaku. Idza qala abdi alhamdulillah, maka Allah SWT mengatakan hamidani abdi, maka hambaku sedang memujiku. Idza qala abdi ar-Rahman ar-Rahim,
athna alayya abdi. Allah SWT mengatakan, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin majjadani abdi. Hambaku juga sedang memujiku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, kata Allah SWT. Nah, di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini pertengahan. Kata Allah SWT, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Iyyaka na'budu, itu untuk Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, itu untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, itu untuk hamba. Dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, meminta. Maka kata Allah, bagi hambaku apa yang dia minta. Berarti mana ayat yang ke-6 dan ke-7? Maka para ulama menjelaskan, yaitu ayat yang ke-5 berarti ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ke-6, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat yang ke-6. Kemudian ayat yang ke-7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini menurut pendapat para ulama yang insyaallah lebih kuat ya, tentang 7 ayat yang diulang. Maka bismillah tidak termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Ini ya menurut kita katakan memang sebagian para ulama dengan dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Adapun sebagian lagi mengatakan termasuk. Berdalil dengan apa? Karena memang ditulis dalam mushaf, ya mushaf kita riwayat Hafaz an Asim, yaitu bismillah di awal atau ayat pertama. Kemudian Allah SWT mengatakan, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad 7 ayat yang berulang, wal Qur'anal azim, dan Al-Qur'an yang agung. Allah SWT memberikan kepada Nabi SAW 7 ayat ini. Di mana dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Al-Fatihah ini adalah surah yang tidak sama dengan surah-surah yang pernah Allah berikan kepada para nabi dan rasul di dalam kitab-kitab mereka. Maka surah Al-Fatihah memiliki keistimewaan. Di mana Al-Fatihah tadi disebutkan Ummul Quran. Nabi sendiri menamakan Al-Fatihah Ummul Quran. Di mana di dalam surah Al-Fatihah sudah merangkum daripada isi Al-Quran. Di mana di dalam Al-Fatihah ada tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu semua berbicara tentang tauhid. Berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat Allah, berbicara tentang hari kiamat, maliki yaumiddin. Berbicara tentang risalah, kata Imam Nawawi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana kami menyembah? Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itu berbicara tentang risalah, kenabian. Bahwasanya kita tidak mungkin beribadah kecuali dengan mengikuti para nabi dan rasul. Kalau Allah tidak mengutus nabi, tidak bisa kita beribadah. Bagaimana contohnya? Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahwasanya Allah SWT berbicara tentang kisah-kisah umat terdahulu Yahudi dan Nasrani. Maka Al-Fatihah sudah merangkum apa yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu tauhid, syariat atau hukum, kemudian kisah. Itu inti dari Al-Qur'an. Kemudian Allah SWT mengatakan la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Allah SWT ya subhanallah, dalam ayat ini Allah SWT mengatakan tadi, ini kita perlu renungkan. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad 7 ayat. 7 ayat yang diulang, yaitu surah Al-Fatihah dan Al-Qur'an yang mulia. Kemudian apa? Apa kata Allah SWT? La tamuddanna ainaika. Artinya apa? Tamuddanna artinya janganlah Anda selalu melihat. Janganlah kedua matamu senantiasa melihat atau melotot lama, memandang lama. Madda itu
mengulurkan ya. Mengulurkan apa? Matanya selalu melotot. Janganlah kedua matamu selalu melihat kepada apa? Ila ma mata'na bihi. Terhadap sesuatu yang kami berikan kenikmatan azwajan minhum, kepada sebagian dari mereka. Azwajan ini maksudnya adalah sebagian dari mereka, sebagian. Bisa juga diartikan kata Imam Ibnu Katsir, azwajan yaitu al-aghniya, orang-orang kaya di antara mereka. Siapa maksudnya mereka ini? Orang-orang kafir. Apa kata Allah SWT? Janganlah Anda senantiasa melihat melotot kepada orang-orang kafir yang Allah SWT berikan kepada mereka nikmat di dunia ini. Atau Allah SWT akan kayakan mereka, berikan kepada mereka kekayaan. Allah SWT mengingatkan kepada Rasulullah SAW dan kita semua tentunya. Jangan sampai kita hanya memikirkan dunia. Kita melihat orang kafir, Allah SWT berikan kepada mereka nikmat, Allah berikan kepada mereka harta yang banyak, yang melimpah ruah. Mungkin kendaraannya, mungkin rumahnya, mungkin kebunnya, dan semuanya. Maka jangan itu yang dipandang, kata Allah SWT. La tamuddanna ainaika. Jangan itu yang dipandang. Janganlah matamu selalu melihat kepada itu. Janganlah pikiranmu selalu memikirkan yang itu maksudnya. Yaitu melotot, melihat, memikirkan apa yang Allah berikan kepada orang-orang kafir ini. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka, itu tidak ada bandingannya dibandingkan nikmat di surga Allah SWT. Di mana yang Allah berikan kepada orang kafir, itu ibaratnya adalah ya kenikmatan yang sebentar. Itu surganya orang kafir di dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya bagi orang mukmin. Kenapa dikatakan penjara? Karena orang mukmin itu kalau di penjara gimana? Dibatasi dia, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ. Kita ada batasannya. Nggak boleh melakukan ini, ada perintah, ada larangan. Wa jannatul kafir, surga bagi orang kafir dia bebas. Kalau orang di surga gimana? Di akhirat surga itu bebas. Nggak ada yang dilarang. Orang kafir juga di dunia, maksudnya dia surga di dunia apa? Bebas mereka. Apa yang melakukan ini, mau itu, mau ini. Maka Allah SWT katakan, janganlah Anda. Allah SWT sudah berikan kepada Anda, wahai Muhammad, Al-Quran. Di mana Al-Quran itu lebih baik daripada dunia. Itu maksudnya. Al-Quran yang Allah berikan itu lebih baik daripada kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada orang kafir. Maka tidak usah dilihat itu, tidak usah dipandang itu. Tidak usah dipikirkan itu nikmat orang kafir. Wala tahzan alaihim. Jangan pula Anda bersedih. Ini orang kafir, hartanya banyak, kendaraannya banyak. Kita orang beriman kere, miskin, gimana nih? Sedih. Kata Allah, wala tahzan alaihim. Ini peringatan dari Allah SWT. Ada sebagian orang yang seperti itu. Gimana kita ini yang rajin ke masjid, rajin sholat, penyakit banyak, urusan susah, duit nggak ada. Ini orang kafir, coba lihat. Ada sebagian orang yang pikirannya seperti itu, naudzubillah. Orang kafir coba lihat, tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah tahu masjid dan sebagainya, tidak tahu Islam, tapi kendaraannya banyak, rumahnya besar, kebunnya luas. Kata Allah SWT, wala tahzan alaihim. Ini makna yang pertama. Kata Allah, jangan Anda merasa sedih terhadap mereka. Karena Anda melihat. Maka Allah tadi mengatakan, wala tamuddanna ainaika. Jangan kamu melihat terus kepada mereka. Pikirkan mereka, jangan dipikirkan. Jangan dilihat orang kafir itu dengan nikmatnya itu. Yang Allah SWT berikan kepada mereka kenikmatan.
Jangan pula bersedih. Makna yang pertama, wala tahzan alaihim, jangan Anda bersedih. Dalam artian tadi apa? Mereka kaya padahal kafir, kafir tapi kaya. Kita mukmin miskin. Jangan bersedih kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh. Itu makna yang pertama. Wala tahzan alaihim, jangan bersedih karena kekayaan mereka sedangkan Anda tidak kaya. Makna yang kedua, wala tahzan alaihim, ini tertuju kepada Nabi SAW. Jangan engkau bersedih wahai Nabi karena mereka tidak beriman kepada engkau. Dan makna yang kedua ini banyak disebutkan dalam ayat yang lain, bahwasanya Nabi itu bersedih ketika melihat orang-orang manusia tidak beriman. Sudah diberikan, disampaikan, sudah didakwahi tapi tidak beriman. Nabi SAW bersedih. Kata Allah, jangan bersedih terhadap mereka. Dan dua makna ini tidak bertentangan. Dua-duanya benar. Kita jangan bersedih dalam artian ya ketika kita melihat kondisi kita dalam keadaan susah dan sebenarnya orang-orang kafir justru dimudahkan oleh Allah SWT. Maka dimudahkannya orang kafir itu, dunia itu, kekayaan itu bukanlah menunjukkan kemuliaan. Bukanlah menunjukkan bahwasanya dia dimuliakan oleh Allah SWT. Bisa jadi itu dihinakan. Yang menjadi barometer adalah ketakwaan kepada Allah SWT, bukan kekayaan. Ini yang perlu dipahami. Kata Allah SWT, wala tahzan alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah dirimu di hadapan orang beriman. Yaitu artinya apa? Sesama orang beriman hendaknya kita saling merendahkan diri, maksudnya tawadhu, ya. Merendahkan diri kita menganggap saudara kita lebih baik daripada kita. Bukan sebaliknya, kita menganggap diri kita lebih hebat daripada orang lain. Kata Allah, wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan dirimu di hadapan orang beriman sehingga Anda menjadi orang yang bisa memberikan hak saudaranya. Ketika kita merendahkan diri kita, menganggap orang lain lebih baik daripada kita, dan kita menganggap diri kita mungkin lebih jelek, maka dengan itu kita bisa senantiasa memperbaiki diri. Tapi kalau seorang merasa dirinya lebih hebat, dia tidak akan memperbaiki diri. Yang akan lahir sombong dan keangkuhan. Wallahu ta'ala alam. Ini beberapa ayat yang mungkin bisa kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.